Udah. Pertanyaan nih agak iseng nih Pak dari saya. Bapak modalin nggak waktu itu berapa Pak anak Ya. untuk berbisnis? Gimana? Bapak modalin berapa Pak waktu pertama mulai bisnis? Yang pertama, yang anak pertama, saya tidak modalin apa-apa, saya beri sertifikat. Nih, Buat digadai buat jadi modal dengan gitu. sertifikat itu dia pergi ke bank. Dan saat itu saya acung jempol. Karena dia langsung bisa mendapatkan pinjaman 800 juta. Kalau yang kedua ini benar-benar saya nggak memberi apa-apa. Sertifikat juga enggak, duit apa lagi. Tapi dia partneran dengan temennya dan jalan, ya dari situlah dia dapat membuka. Maaf Pak, dia bilang begini, ada salah satu nih Pak ya yang mengatakan seorang politisi, saya tidak perlu menyebutkan namanya siapa, Pak Jokowi cuma perannya gunting pita doang gitu. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang Ya nggak apa-apa kan, ada yang ngomong seperti itu. Tapi memang kita ini sebetulnya sudah lama memiliki rencana itu. Tetapi sebuah rencana kalau tidak dieksekusi dengan keputusan politik ya nggak akan jalan. Setelah nikah, ini cerita sedikit. Setelah nikah, Bu Iriana dulu langsung saya bawa ke Aceh. Karena saya diterima di Aceh. Dan itu jangan dibayangkan di kota ya. Jangan di kota Banda Aceh atau di kota Lok Sumawi. Langsung saya bawa ke yang namanya sekarang Kabupaten Bener Meriah. Itu di tengah hutan belantara. Rumah yang kita tinggali saat itu, rumahnya rumah panggung. Kalau malam hari mungkin bisa, karena saya belum pernah ngitung, ratusan babi hutan itu di bawah itu ramai sekali setiap malam. Karena memang karena di tengah hutan. Setelah itu saya keluar, balik ke Solo memulai usaha. Dalam memulai usaha itu juga sama. Nanti kapan-kapan tanyakan Bu Iriana, sering dia saya ajak tidur di, bukan pabrik ya karena kecil sekali, di bengkel kerja gitu. Bengkel kerja kita sampai pagi hanya untuk apa? Hanya untuk nungguin memastikan bahwa pesanan itu betul-betul bisa sampai ke konsumen kita, ke pembeli kita, dan itu harus tepat waktu, harus on time. Itu peran istri sangat penting sekali, baik waktu pas capek mijitin gitu ya. Selama 30 menit ke depan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan berbincang bersama dengan Pak Jokowi, kita akan mengulas sedikit bagaimana sisi humanisme dari beliau, dari Pak Jokowi, dan juga komentar beliau soal isu-isu yang menyerang beliau saat ini dan juga isu-isu terkait baik itu mengenai Indonesia dan secara keseluruhannya. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, Pak Jokowi kita tahu Pak Jokowi, mohon maaf sebelumnya Pak Jokowi dari nol sampai sekarang itu bukan perjalanan yang mudah begitu. Pak Jokowi juga katanya dulu adalah cucu seorang tukang bambu ya Pak ya. Betul ya Pak ya, cucu seorang tukang bambu kemudian menjadi seorang pengusaha furniture. Itu bagaimana Pak prosesnya Bapak bisa akhirnya menjadi seorang presiden seperti sekarang? Ya intinya kehidupan yang sangat sulit ya. Saya mulai baik saat saya dulu waktu kecil betul-betul ketakutan kalau saya tidak bisa sekolah. Takut bener. Kemudian setelah bisa sekolah takut lagi kalau nggak bisa kuliah. Karena keadaan orang tua saya. Tapi alhamdulillah kemudahan-kemudahan itu diberikan oleh Allah SWT dan saya bisa lulus, kemudian bekerja sebentar, kira-kira 2,5 tahun di sebuah perusahaan BUMN, Kertas Craft Aceh. Kemudian saya balik ke Solo, memulai usaha betul-betul bukan dari nol, tapi dari minus. Kalau orang banyak yang kerja mulai dari nol, saya dari minus.
Saya tidak memiliki agunan, nggak memiliki jaminan, nggak memiliki kolateral untuk pinjam di bank. Sehingga saat itu saya memulai pinjemnya karena kepercayaan. Betul-betul saya memulai dari usaha mikro, naik menjadi usaha kecil, naik menjadi usaha menengah. Dan ini mungkin yang muda-muda perlu tahu sedikit, bahwa keuletan, bahwa tahan banting, bahwa jungkir balik itu justru akan mematangkan kita. Jangan takut menghadapi sebuah proses-proses yang sulit. Semakin itu sering kita hadapi, semakin akan matang kita, semakin akan kita nantinya apabila ada gelombang besar datang, kita akan tetap tegak berdiri kokoh karena memang kita sudah terlatih dengan kesulitan-kesulitan. Tidak bisa semua hal itu instan. Ada orang yang ngomong nanti langsung sejahtera, enggak ada. Ada omong langsung nanti barang-barang murah, enggak ada, itu percaya. Negara ini besar. Untuk menjadi sebuah negara maju membutuhkan tahapan-tahapan besar. Tahapan apa Pak kira-kira yang mungkin akan Bapak lakukan ataupun tahapan apa lagi yang harus ditambahkan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, memajukan Indonesia dari segala aspek Pak? Kalau menurut hemat Bapak? Menurut saya ada 4 hal. Pertama jadi infrastruktur, kedua pembangunan sumber daya manusia, ketiga reformasi struktural, yang keempat teknologi dan inovasi anak-anak muda kita. Dan disinilah diharapkan muncul ya dari generasi muda di sini semua diharapkan ya inovasi dan teknologi itu akan muncul begitu ya Pak Jokowi ya. Sekarang saya lihat sudah mulai kita menuju ke teknologi inovasi. Enggak apa-apa, paralel dengan apa yang dikerjakan oleh negara. Kita mengerjakan infrastrukturnya, kita mengerjakan pembangunan SDM-nya, melakukan reformasi struktural, tapi juga anak-anak muda kita mulai masuk ke sana. Kita lihat sekarang startup kita, unicorn kita juga mulai muncul di papan-papan atas regional maupun internasional. Beberapa kali Pak Jokowi tadi menyebut soal infrastruktur, begitu ya Pak ya. Kita juga tahu bahwa infrastruktur ini merupakan concern dari Pak Jokowi selama menjadi presiden. Tapi ada yang menilai begini loh Pak, kesuksesan infrastruktur yang sekarang yang sudah banyak diresmikan di mana-mana, itu Pak Jokowi cuma melanjutkan saja dari sebelum-sebelumnya berpuluh tahun yang belum tergarap dengan sempurna, belum selesai. Ya udah Pak Jokowi lanjutin. Mohon maaf Pak, ada yang bilang begini, ada salah satu nih Pak ya yang mengatakan seorang politisi, saya tidak perlu menyebutkan namanya siapa, Pak Jokowi cuma perannya gunting pita doang gitu. Iya enggak apa-apa kan, ada yang ngomong seperti itu. Tapi memang kita ini sebetulnya sudah lama memiliki rencana itu. Tetapi sebuah rencana kalau tidak dieksekusi dengan keputusan politik ya enggak akan jalan. Kita berikan contoh saja, contoh MRT. Itu sudah direncanakan sejak tahun 1995, 96 sudah direncanakan. Tapi kalau tidak dieksekusi ya mana bisa barangnya jadi. Jalan tol antara pucuk barat Jawa sampai pucuk timur Jawa, ya itu sudah direncanakan lama. Jangan dibilang itu belum direncanakan, sudah, tapi kalau tidak dieksekusi di lapangan, ada problem di lapangan tidak diselesaikan, ya nggak akan tembus jalan tol itu. Sehingga kenapa saya selalu coba cek aja, siapa sih seorang presiden yang datang ke jalan tol Trans Sumatera. Saya datang mungkin lebih dari 6 kali di jalan tol itu. Bukan hanya groundbreaking saja, kalau groundbreaking nanti pulang nggak dikerjain nggak tahu kita. Tapi kita groundbreaking, kita datangi, kita cek, kita kontrol agar sesuai dengan target-target waktu. Kalau saya datang ke sana, misalnya 6 kali, menterinya saya pastikan datang 12 kali. Menterinya datang 12 kali, pasti dirjennya datang 24 kali. Pasti seperti itu. Inilah pentingnya penguasaan lapangan. Bukan infrastruktur itu hanya urusan ekonomi, enggak. Infrastruktur pun juga mempersatukan bangsa ini yang terdiri dari 17.000 pulau,
514 kabupaten dan kota. Bagaimana kita bisa bersatu antara Aceh dan Papua? Kalau ketemu aja nggak pernah. Iya kan? Tahun depan masih fokus ke infrastruktur atau memang betul-betul pure nanti ke SDM, Pak? Tetap infrastruktur berjalan. Paralel dengan itu, strategi akan kita geser, ada shifting strategi untuk masuk ke pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Sehingga anggarannya pun juga memang harus besar-besaran ke arah pembangunan sumber daya manusia. Tetap yang ini jalan. Pak, mohon maaf lagi nih Pak ya, ada satu kritik juga nih Pak. Ya pokoknya kritik yang banyak nggak apa-apa lah. Konfirmasi loh di sini. Begini Pak. Kritik gini loh. Kritik itu kalau konstruktif itu memacu kita untuk memperbaiki. Menjadi pembicaraan di luar bahwa kualitas infrastruktur yang sudah terbangun di Indonesia ini kualitasnya kurang baik begitu Pak. Gimana Bapak menjawab soal ini? Ya kita ini gini loh. Kita ini sering dan senang menjelek-jelekan pekerjaan kita sendiri, senang menjelek-jelekan bangsa kita sendiri. Ini yang menyebabkan bangsa ini tidak optimis melihat masa depan. Kalau ada sebuah pembangunan, kemudian ada rewel-rewel sedikit, ya nggak apa-apa diperbaiki. Tapi ini pekerjaan kita loh, jangan dijelek-jelekin justru pekerjaan bangsanya sendiri. Ada sebuah pekerjaan, nggak baiknya sedikit ya nggak apa-apa, tapi yang penting setelah itu diperbaiki. Mestinya seperti itu, jangan membanggakan karya-karya bangsa lain terus dan mengkritik karya bangsa sendiri. 4,5 tahun apa pengalaman yang paling teringat di benaknya Pak Jokowi, baik dari mungkin dari segi keluhan dari sudut pandang ekonomi ataupun dari sudut pandang sosial dari masyarakat yang masuk ke telinga Pak Jokowi? Kalau saya saat ke Kabupaten Duga, saat itu saya ingat, saya memang sampaikan, saya setelah di Wamena, saya ngomong saya mau ke Duga, karena saya dengar masyarakat dari Wamena ke Duga itu harus ke sana itu memerlukan waktu 4 hari 4 malam, lewat jalan kaki di tengah hutan belantara. Sehingga saya mau lihat sebetulnya Kabupaten Duga seperti apa. Ini masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya nggak bisa, saya hanya bayangin di dalam otak saya. Udah saya ingin ke Duga, dan saat itu Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan, Bapak nggak usah ke sana saja. Loh kenapa? Ada sisi keamanan yang harus kita hitung. Saya sampaikan, enggak, saya tetap mau ke sana. Urusan keamanan itu urusan Panglima dan urusan Kapolri, bukan urusan saya. Dan akhirnya saya ke sana, naik heli ke sana, dan saya kaget betul bahwa Kabupaten Duga itu masih seperti itu. Sehingga saat itu kita putuskan untuk membangun jalan dari Wamena ke Duga, ke Nyam, ke Agats, sehingga sekarang ini sudah tersambung. Kalau dulu 4 hari 4 malam, sekarang ini kira-kira 6 jam. Meskipun semuanya belum diaspal, ya, jangan membayangkan mengaspal kayak di Jawa. Untuk membawa aspalnya dari Jayapura menuju ke jalan itu semuanya pakai heli. Bayangkan, ngangkut stomnya aja pakai heli, bayangkan betapa kondisinya sangat berat. Saya tahu karena saya pernah naik trail lewat jalan-jalan yang dibangun itu. Meskipun tidak sampai ke Wamenanya, mungkin seperempatnya saya jalan. Tapi ya dengan jalan yang sudah dibuka itu kita mengharapkan ada keterbukaan, keterisolasian dari kabupaten-kabupaten yang ada di Papua. Kalau berbicara mengenai kondisi perekonomian saat ini, ada orang-orang di daerah yang mengeluhkan harga-harga pada mahal. Harga-harga sembako naik, harga telur naik, begitu ya, ada beberapa yang menjadi kebutuhan mereka naik.
Ini gimana Pak menjawabnya? Katanya ekonomi kita sudah lumayan bagus progresnya. Ya kita ini jangan sampai lupa bersyukur. Jangan sampai lupa bersyukur ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain dengan kesulitan ekonomi dunia, dengan turunnya pertumbuhan ekonomi dunia, growth yang selalu turun dan belum berada pada posisi normal, kita ini ya wajib bersyukur karena masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5. Dan kalau tanya mengenai harga-harga, pegangannya kalau saya ya inflasi. Inflasi kita sebelum-sebelumnya 8%, 9%, sekarang inflasi kita pada angka 3 sampai 3,5% kok. Artinya harga-harga itu terkendali. Terkendali, oh jelas dulu 89 sekarang 3,5. Jelas terkendali. Kalau ada harga telur naik, ya biasalah 1-2 barang naik itu biasa, tapi nanti juga turun lagi. Jangan pas naik diteriakin, jangan pas turun diem gitu. Kalau buat milenial Pak, kalau harga telur mungkin nggak ngaruh Pak. Yang penting harga pulsa sama harga kuota jangan naik gitu ya. Nah, jadi kalau saya ini bisa bercerita seperti itu karena saya hampir setiap ke daerah itu pasti mampir ke pasar. Bukan dadaan ke pasar waktu mau pilpres gitu, enggak. Terakhir, sebelum saya lempar ke teman-teman milenials di sini, dari tadi Pak Jokowi sudah sempat beberapa kali menyinggung soal digital, soal kualitas manusia dan juga termasuk di situ soal pendidikan. Bagaimana mengkorelasikan digital dengan pendidikan untuk masa depan generasi muda kita? Memang ada sebagian yang sudah siap untuk masuk ke era digital, sudah siap. Tapi sebagian besar memang kita harus ngomong apa adanya, belum. Inilah yang ingin kita upgrade, kita bangun agar penguatan SDM kita untuk masuk ke era digital betul-betul siap semuanya. Oke, baik. Nah sekarang giliran dari teman-teman untuk bertanya. Kita coba ke sisi kiri dulu ya. Sisi kiri dengan Mas siapa, sebutkan namanya dan dari mana. Apa pertanyaannya tentunya? Selamat siang yang terhormat Pak Jokowi dan juga teman-teman sekalian. Nama saya Jonathan, saya praktisi digital dan sosial media. Saya juga sudah sempat menyaksikan pidato Pak Jokowi yang dengan cerita yang dulu memulai usaha yang tadi juga dikatakan, memulai usaha bahkan nggak dari nol, dari minus ya. Nah sekarang kan Pak banyak banget generasi muda yang memiliki semangat entrepreneurship yang tinggi. Gitu. Ada pesan atau tips tertentu nggak Pak? Biar gimana caranya menumbuhkan semangat entrepreneurship ini sehingga makin banyak anak muda yang juga mau menekuni passionnya dan langsung bikin bisnis seperti Bapak. Mohon izin Pak, mau langsung kita jawab atau kita tampung dulu? Ya langsung aja. Oke, silakan Pak. Jadi ya dimulai saja. Jangan lama-lama memutuskan itu. Dimulai udah. Ingin apa? Dikalkulasi, dihitung, mulai. Bahwa nanti dalam perjalanan ada masalah, ada persoalan, ada problem ya diselesaikan sambil jalan. Jangan terlambat memulai, Sekali lagi, kalau nanti ada masalah itu yang akan mematangkan kita. Kalau nanti ada problem, itu yang akan mematangkan kita. Kita akan semakin tahu problemnya apa, masalahnya apa, persoalannya apa. Semakin matang, semakin baik. Jadi harus tahan banting, harus tetap optimis. Harus ulet. Apalagi sekarang saya melihat kesempatan anak-anak muda untuk masuk ke bisnis itu sangat besar sekali. Oke, baik. Satu Pak, saya mau nambahkan, saya ada sedikit tergerak yang bertanya. Bapak tadi mengatakan kalau sudah ada niat mulai saja, jangan terlambat. Terminologi terlambat itu seperti apa Pak? Kalau kita mau bisnis, terus kita nggak mulai-mulai, kita dibilang terlambat itu saat kapan sih kita dibilang terlambat Pak? Ya ragu-ragu terus. Berarti jangan ragu-ragu ya? Iya, mau memulai, aduh nanti untung enggak ya, nanti rugi enggak ya, nanti berhasil enggak ya, ya enggak akan mulai-mulai. Kalau kita masih diliputi dengan ketakutan-ketakutan seperti itu, ya enggak akan mulai-mulai. Oke, baik. Dan saya
ini cerita sedikit agak pribadi ya. Misalnya kayak anak saya itu bertanya ke saya, misalnya, Pak saya mau bisnis ini ya, saya nggak akan pernah ngomong, ya sudah, jalan. Dan yang saya senang, dia nggak berpikir gimana cari modalnya, gimana cari partnernya, tapi mulai dulu. Dan itu saya tekankan sejak kecil seperti itu. Bapak modalin, Pak. Mulai, udah. Pertanyaan nih agak iseng nih Pak dari saya. Bapak modalin nggak waktu itu berapa Pak anak Ya. untuk berbisnis? Gimana? Bapak modalin berapa Pak waktu pertama mulai bisnis? Yang pertama, yang anak pertama, saya tidak modalin apa-apa, saya beri sertifikat. Nih, Buat digadai buat jadi modal dengan gitu. sertifikat itu dia pergi ke bank. Dan saat itu saya acung jempol. Karena dia langsung bisa mendapatkan pinjaman 800 juta. Kalau yang kedua ini benar-benar saya nggak memberi apa-apa. Sertifikat juga enggak, duit apa lagi. Tapi dia partneran dengan temennya dan jalan, ya dari situlah dia dapat membuka itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih juga Mas Yonatan. Silakan dari Putri Indonesia. Saya Wilda Oktaviana Situngkir, Bapak. Saya Putri Indonesia Pariwisata 2018. Melihat dari cerita Bapak yang sudah ada perempuan hebat nih Pak di dalamnya yang tentunya menjadi sosok yang paling penting dan sangat berperan dalam kesuksesan Bapak dari sampai saat ini. Ada sosok Ibu Iriana yang selalu ada, tentunya mendampingi Bapak dalam susah suka dukanya Bapak. Dua pertanyaan. Pertama, bagaimana peran seorang istri Ibu Iriana bagi Pak Jokowi sampai Pak Jokowi bisa ditik seperti saat ini? Dan pertanyaan kedua, mungkin lebih singkatnya, bagaimana Bapak menilai peran perempuan ke depannya? Dan pertanyaannya ini mungkin juga sebagai seorang laki-laki, gimana sih menilai perempuan itu seperti apa sih? Gitu. Personal dan secara keseluruhan sebagai seorang laki-laki, Pak. Silakan, Pak. Ya mungkin yang pertama ini orang tua dulu ya, ibu, seorang ibu. Jadi yang membesarkan saya dalam keadaan yang sangat-sangat sulit dan bisa melakukan itu. Dan kemudian peran seorang istri, Bu Iriana. Setelah nikah, ini cerita sedikit, setelah nikah, Bu Iriana dulu langsung saya bawa ke Aceh, karena saya diterima di Aceh. Dan itu jangan dibayangkan di kota ya, jangan di kota Banda Aceh atau di kota Lok Sumawi, langsung saya bawa ke yang namanya sekarang Kabupaten Bener Meriah. Itu di tengah hutan belantara. Rumah yang kita tinggali saat itu, rumahnya rumah panggung. Kalau malam hari mungkin bisa, karena saya belum pernah ngitung, ratusan babi hutan itu di bawah itu ramai sekali setiap malam. Karena memang karena di tengah hutan. Setelah itu saya keluar, balik ke Solo memulai usaha. Dalam memulai usaha itu juga sama. Nanti kapan-kapan tanyakan Bu Iriana, sering saya ajak tidur di, bukan pabrik ya karena kecil sekali, di bengkel kerja gitu. Bengkel kerja kita sampai pagi hanya untuk apa? Hanya untuk nungguin, memastikan bahwa pesanan itu betul-betul bisa sampai ke konsumen kita, ke pembeli kita, dan itu harus tepat waktu, harus on time. Itu peran istri sangat penting sekali, baik waktu pas capek mijitin gitu ya. Ini memberikan semangat juga dalam sekarang kehidupan kita memimpin sebuah negara sebesar Indonesia ini. Peran istri, peran wanita itu sangat penting sekali, dan ke depan saya kira kita
sudah tahu bahwa setelah dilantik saat itu saya menunjuk 9 perempuan hebat dari Indonesia untuk menjadi menteri. Untuk jadi menteri, dan tempatnya adalah tempat-tempat strategis loh. Jangan dipikir wanita itu hanya diberi menteri untuk posisi-posisi. Sangat strategis, contoh Menteri Keuangan, itu tempat yang sangat strategis. Menteri Luar Negeri, itu tempat yang sangat strategis, Menteri Luar Negeri. Kemudian Menteri BUMN, itu tempat yang sangat strategis. Menteri Kelautan dan Perikanan itu sangat strategis. Menteri Kehutanan itu sangat strategis. Jadi, ya peran-peran seperti itu akan memperlihatkan betapa perempuan Indonesia diberikan peran itu mampu. Saya nambah ini Pak. Sekali lagi saya harus nanya pertanyaan iseng karena saya memang pengen tahu nih sebenarnya. Mungkin juga ada yang pengen tahu nih Pak selain saya. Setelah Pak Jokowi menjadi orang penting di negeri ini, Bu Iriana pernah cemburu nggak sih sama Bapak? Yang namanya perempuan ya sama. Baik, kami ucapkan terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di sini. Kita sudah mendapatkan sedikit seperti apa point of view ataupun pandangan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia saat ini mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua generasi milenial yang sudah hadir di sini. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi? Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Saya Tisa Noveni undur diri dan sampai jumpa.